Cerita dimulai dengan memperlihatkan dokter bernama Kim Seo-hon yang sedang mempresentasikan operasi bedah plastik. Dokter Kim mengatakan kalau definisi kecantikan sejak dulu berubah dari waktu ke waktu, yang dimana pada zaman sekarang definisi kecantikan meliputi mata besar, hidung mancung, dan memiliki wajah yang indah. Dr. Kim menjelaskan kalau di era sekarang seseorang dapat memiliki kecantikan seperti itu melalui operasi plastik. Dr. Kim juga menjelaskan kalau dokter yang akan bertanggung jawab atas konsultasi dan operasi adalah Cha Jung-woo, yang merupakan seorang ahli bedah plastik yang sudah terkenal dalam bidangnya. Malamnya terlihat kalau seorang wanita bernama Lee Min-hyung sedang mencari seseorang di bar. Di tempat yang sama, terlihat kalau Jung-woo tidak sengaja bertemu dengan salah satu wanita yang mengaku kalau ia pernah menjadi pasiennya. Namun, Jung-woo dengan menyentuh wajahnya, ia tahu kalau wanita itu tidak pernah melakukan operasi plastik dengannya. Akan tetapi, wanita itu mengatakan kalau Jung-woo sebelumnya melakukan operasi pada payudaranya. Dari kejauhan, Min-hyung sedang mengawasi wanita itu. Dan ternyata wanita itu merupakan seorang penipu yang telah melakukan operasi plastik untuk menipu para polisi. Dan terungkap kalau identitas Min-hyung adalah seorang polisi. Tak lama setelah itu, Min-hyung dihampiri seorang pria bernama Han Woo-jin yang ingin berkenalan dengannya. Dikarenakan Min-hyung sedang bertugas, maka ia menyuruh Woo-jin untuk segera pergi. Min-hyung yang melihat kalau targetnya mencoba kabur, ia pun segera mengejarnya dan meninggalkan Woo-jin. Setelah melakukan pengejaran, akhirnya Min-hyung dapat menangkap penipu yang bernama Mi-sun. Dan hingga akhirnya Mi-sun dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Jung-woo mendapatkan pasien bernama Nam Hyo-ju yang mengalami luka di wajahnya yang diakibatkan terkena air panas. Namun Jung-woo merasa ada yang aneh karena Hyo-ju mendapatkan luka hanya pada wajahnya, tapi tangannya baik-baik saja. Menurut Jung-woo, jika luka tersebut berasal dari air panas ketika Hyo-ju sedang mandi, maka seharusnya tangannya juga mendapatkan luka yang sama. Kemudian Jung-woo mengatakan kalau klinik tempatnya hanya melakukan bedah kecantikan, dan ia tidak bisa menerima pasien tersebut karena Hyo-ju harus melakukan operasi rekonstruksi pada wajahnya. Mendengar hal itu, sang ayah bernama Nam Gi-taek marah dan mencoba memukul seorang resepsionis di klinik itu. Beruntung aksinya dihentikan oleh Woo-jin. Gi-taek menganggap kalau Jung-woo sengaja menolak pasien karena ia dianggap tidak memiliki uang. Mendengar hal itu, Woo-jin mencoba menenangkan Gi-taek hingga akhirnya Gi-taek meninggalkan klinik tersebut. Tak lama setelah itu, Jung-woo datang dan meminta pada resepsionis untuk memfilter pasien lebih baik sebelum menyerahkan padanya. Selang beberapa waktu setelah itu, terlihat kalau ada seorang wanita datang bersama dengan polisi. Terungkap kalau anak dari wanita tersebut sedang melakukan operasi bedah plastik tanpa persetujuan dari ibunya. Wanita tersebut meminta untuk segera menghentikan operasi bedah plastik pada anaknya. Walaupun Jung-woo mendengar permintaan dari wanita tersebut, namun Jung-woo tetap melanjutkan operasinya. Karena menurutnya pasien adalah orang dewasa dan telah menyelesaikan persetujuan bedah. Dan jika menunda operasinya, maka hal itu tidak akan menguntungkan pasien. Setelah operasinya selesai, wanita itu menunjukkan berkas kalau anaknya didiagnosis mengalami depresi dan kecemasan. Wanita tersebut mengatakan mengapa seorang dokter melakukan operasi tanpa memeriksa semuanya dengan benar. Jung-woo menjawab kalau tidak ada kewajiban untuk memeriksa diagnosis kejiwaan dari seorang pasien yang ingin melakukan operasi bedah plastik. Wanita tersebut yang mendengar hal itu pun sangat marah dan kecewa. Jung-woo mengatakan kalau proses operasi bedah plastik anaknya berjalan dengan lancar. Setelah mengatakan itu, Jung-woo pun pergi. Keesokan harinya, terlihat kalau Jung-woo mendapatkan seorang pasien bernama Kim Da-hee. Da-hee mengatakan kalau ia ingin merubah mata dan hidungnya agar terlihat seperti orang yang berbeda. Jung-woo merasa ada yang aneh karena menurutnya Da-hee memiliki wajah dengan standar kecantikan Korea.
Jungwoo menyuruh Dahe untuk memikirkan kembali keputusannya dalam melakukan operasi bedah plastik. Dan jika Dahe sudah benar-benar yakin untuk melakukan operasi bedah plastik, maka kembalilah padanya. Saat Dahe ingin pulang, ia terlihat ketakutan saat dihampiri oleh kekasihnya yang bernama Choi Changmin. Setelah itu, ketika Jungwoo ingin pulang, ia dihentikan oleh Dr. Kim yang mengatakan kalau ada seorang wanita yang mengalami luka parah pada wajahnya. Dr. Kim mengatakan kalau Dahe mengalami sedikit retak di tulang pipi dan tulang sekitar matanya. Dr. Kim menyarankan untuk melakukan operasi rekonstruksi pada Dahe. Terungkap kalau Jungwoo dulunya merupakan seorang dokter operasi rekonstruksi, namun entah mengapa sekarang Jungwoo berpindah profesi jadi dokter operasi bedah plastik. Dikarenakan kondisi Dahe sedang darurat, maka Dr. Kim meminta Jungwoo untuk melakukan operasi rekonstruksi wajah pada Dahe. Mendengar hal itu, Jungwoo pun dengan terpaksa menuruti permintaannya Dr. Kim. Saat melakukan operasi, Jungwoo mencoba melakukan yang terbaik dalam mengoperasi Dahe, dan hingga akhirnya operasi tersebut berjalan dengan lancar. Keesokan harinya terlihat kalau Min Hyung sedang melakukan investigasi di TKP dalam kasusnya Dahe. Setelah itu, Min Hyung mengatakan kalau ia tidak menemukan adanya bukti kalau Dahe telah diserang oleh kekasihnya. Dahe yang mendengar hal itu pun sangat kaget. Min Hyung mengatakan kalau Changmin telah mengajukan laporan kalau kejadian tersebut terjadi karena Dahe menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Dahe mengingat ketika ia ingin pulang, Changmin mencoba menghentikannya, dan ia tidak sengaja mendorong Changmin hingga terjatuh, yang menyebabkan tangannya Changmin sedikit terluka, hingga akhirnya Changmin marah dan memukul wajahnya Dahe menggunakan botol kaca. Di saat yang bersamaan, terlihat kalau Changmin sedang diinterogasi oleh Kang Hu. Changmin menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan. Changmin mengaku kalau ia tidak sadar saat melakukannya, karena ketika tangannya berdarah, ia jadi panik dan tidak sengaja mengambil barang yang ada di sekitarnya. Changmin menganggap kalau kejadian itu ia hanya mencoba membela dirinya ketika Dahe memulainya terlebih dahulu. Setelah itu terlihat kalau Min Hyung mengambil Jungwoo di ruangannya. Jungwoo menjelaskan kalau dirinya tidak melihat kejadian tersebut dan ia hanya melakukan operasi rekonstruksi wajah pada Dahe. Min Hyung menjelaskan pendapatnya kalau Dahe diserang oleh botol kaca dan kemudian diserang kembali dengan pecahan botol kaca tersebut. Tak lama setelah itu, Ri Taek datang dan menyalahkan Jungwoo karena sebelumnya ia telah menolak operasi bedah plastik pada putrinya yang mengakibatkan kini putrinya kabur dari rumah. Jungwoo yang mendengar hal itu pun hanya diam tanpa sepatah kata pun. Karena keributan itu, Ri Taek dibawa paksa untuk segera meninggalkan ruangannya Jungwoo. Setelah itu, Min Hyung bertemu dengan Changmin di kantor polisi. Min Hyung mengatakan kalau menurut pengakuan Changmin, ia tidak sengaja bertemu dengan Dahe di sana. Changmin mengatakan kalau ia adalah pelanggan tetap di klinik tersebut, makanya ia ada di sana. Setelah Changmin pergi, Min Hyung mencoba untuk mengikutinya. Sementara di sisi lain terlihat kalau Dahe kini sudah diperbolehkan untuk pulang. Jungwoo mengatakan kalau Dahe harus kembali dalam 10 hari lagi untuk melakukan pengecekan. Namun Dahe mengatakan kalau ia tidak yakin apakah dalam 10 hari lagi ia masih hidup. Kemudian Dahe mengucapkan rasa terima kasihnya dan lalu pergi. Ketika Dahe memasuki mobilnya, ia dihampiri oleh Changmin dan membawanya secara paksa. Min Hyung yang kebetulan baru saja tiba, ia tidak sengaja melihat kalau Dahe sedang bersama Changmin di mobil. Melihat itu pun, Min Hyung bersama Jungwoo mulai mengikutinya. Di perjalanan, Changmin kesal karena Dahe telah melaporkannya sebagai seorang penguntit. Dahe mengatakan ia memiliki bukti kalau Changmin telah menyerangnya. Mendengar hal itu pun, Changmin menanyakan di mana bukti itu disimpan. Pada saat itu terlihat kalau Min Hyung dan Jungwoo berhasil menyusul dan menghadang mereka. Min Hyung menyuruh Changmin untuk membukakan pintu mobilnya, namun Changmin tidak mempedulikannya dan menyerang Dahe sekali lagi. Hingga akhirnya Min Hyung terpaksa memecahkan kaca mobilnya dan menangkap Changmin.
Dahe yang melihat hal itu pun mulai senang dan mengatakan kalau Changmin sudah tertangkap basah. Setelah semuanya selesai, Jungwoo pun pergi dari sana. Di perjalanan pulang, terlihat kalau Jungwoo teringat akan masa lalunya saat bersama kekasihnya dulu. Yang dimana pada saat itu terjadi kecelakaan di dekat sana yang mengharuskan Jungwoo untuk segera melakukan tugasnya sebagai dokter. Di rumah sakit, ia dihubungi oleh kekasihnya, yang mana kekasihnya tersebut meminta maaf pada Jungwoo. Jungwoo yang khawatir dengan kekasihnya, ia segera pergi. Namun seketika setelah itu, Jungwoo mengalami kecelakaan yang mana ia ditabrak oleh sebuah mobil. Sementara di sisi lain terlihat kalau Min Hyung telah mendapatkan catatan hasil diagnosis yang dialami oleh Dahe. Dan catatan itu juga yang akan menguatkan bukti untuk penangkapan Changmin. Sementara di sisi lain terlihat kalau wanita yang sebelumnya membawa polisi kini sedang berbincang dengan putrinya. Putrinya bernama Jiyeon mengatakan kalau ia hanya ingin merubah wajahnya agar dapat hidup dengan benar. Terungkap alasan Jiyeon melakukan operasi bedah plastik karena ia tidak ingin wajahnya terlihat seperti kembarannya yang telah meninggal akibat kecelakaan. Karena ketika ibunya memeluk dirinya, ibunya selalu memanggil nama kembarannya dan menangis. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk melakukan operasi bedah plastik agar ibunya tidak menangis lagi. Jiyeon meminta pada ibunya kalau ibunya harus merelakan kepergian saudara kembarnya. Malamnya terlihat kalau Gi-taek sedang mabuk berat dan menonton berita tentang Jungwoo yang telah menyelamatkan nyawa pasiennya. Sementara di sisi lain terlihat kalau Jungwoo kembali mengingat akan kenangan saat bersama kekasihnya. Selang beberapa waktu terlihat kalau sekarang Gi-taek kini telah tewas akibat terjatuh dari ketinggian. Min Hyung yang melihat itu pun teringat dengan Gi-taek yang mendatangi Jungwoo di klinik. Kemudian Min Hyung menemukan selebaran brosur tentang Bintan Beauty Center. Dan di dalam brosur itu tertulis kalau Jungwoo merupakan seorang tikus.